Halo, apa kabar Anda? Aduh, gue ulangin ya, gue tadi. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu nih di hari Kamis, ini tanggal 6 Juli ya, 2023. Dan seperti kita selalu sebutkan tuh banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menarik dalam perkembangan politik ini dan semakin mendekati Pilpres karena semakin hangat. Tapi sebelum itu saya kira kita perlu perlu ini dulu. Jawab langsung saja Bung Rocky. Ini banyak sekali permintaan-permintaan yang masuk dari kalangan LSM, mahasiswa kampus terutama paling banyak untuk undang Anda ini. Dan saya agak kesulitan untuk memastikan bagaimana menjawabnya karena Anda sendiri kelihatan dan punya jadwalnya padat banget gitu ya. Ya, teman-teman akademisi maupun masyarakat sipil, saya minta maaf karena jadwal saya betul-betul padat. Ini saya ada di Surabaya nih, dan mesti dari malam saya nyampe lalu udah kasih ceramah di komunitas akademisi. Hari ini pagi ada kuliah di Universitas Dr. Sutomo, Unitomo, lalu siang di IAIN tuh. Jadi jadwal saya betul sangat padat. Setiap hari kira-kira ada 40 permintaan tuh. Dan nggak mungkin saya baca satu-satu, jadi kadang-kadang dibaca oleh admin tuh. Tapi saya janji kalau begitu ada jadwal kosong terutama mahasiswa saya penuhi. Tapi jadwal sampai bulan September betul-betul penuh dan saya hanya mungkin ya layani 3-4 setiap minggu tuh dan nggak mungkin tiap hari saya ada di bandara kan bolak-balik. Jadi saya minta maaf, tetapi saya janji bahwa melalui FNN kualitas pembicaraan saya, terutama soal kritik berkekuasaan dan upaya untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran kritis di kampus itu akan bisa Anda temui dalam perbincangan saya dengan Rektor FNN yaitu Hersubun Arif. tapi tapi saya kira memang mereka merasa nggak abdol kalau nggak ketemu dengan Bung Rocky. Ada juga beberapa nih saya sebutkan juga ada beberapa teman yang kebetulan itu dari luar negeri gitu ya sedang pulang ke Indonesia. Dia minta ketemu sama Anda dan saya bilang ini waktunya nggak ada. Mereka bilang tolong deh kasih jadwalnya Bung Rocky di Jakarta kapan kami mau datang ketemu. Nah ini kebetulan kelihatannya dalam bulan-bulan ini Bung Rocky memang mau memenuhi undangan yang keluar-keluar keluar kota karena Anda sendiri ada jadwal ke Himalaya ya setelah itu ritual tahunan Anda ya gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi banyak itu yang minta 20 menit aja itu. Iya 20 menit itu dia datang. Dia kan nggak mau webinar nih teman-teman ini. Nggak mau tetap muka. Ya 20 menit itu artinya saya mesti siapin waktu kira-kira 4 jam. Karena saya mesti turun dari Sentul ke Jakarta bolak-balik udah 4 jam. Jadi 20 menit itu bukan soal durasinya, tapi soal waktu teknisnya itu. Dan kadang-kadang saya betul-betul di luar kota, jadi nggak mungkin bertemu. Dan nggak mungkin saya minta mereka temui saya di luar kota. Jadi sekali lagi solusi paling simpel adalah ikuti FNN dan di situ kita bisa sebetulnya bertemu secara pikiran walaupun tidak tatap muka. Karena saya perhatikan juga kadangkala hanya untuk selfie itu dan Ya. selfie dengan wajah yang sama tiap hari kan. Dan yang kedua itu ada banyak Twitter, Facebook segala macam itu, Instagram yang pakai nama saya dan saya sekali lagi tidak punya akun itu selain akun yang diasuh oleh FNN tuh. Jadi mohon maaf kalau Anda hubungi saya di Instagram, saya nggak punya Twitter apalagi itu, Facebook juga nggak punya. Jadi sekali lagi pastikan bahwa kita terhubung di dalam dots pikiran. Jadi connecting dots artinya connecting ideas. Dan itu diperoleh secara real time melalui FNN. Ya, ya. Dan tapi ada saya kira mungkin di luar fenomena banyak kali undangan pada Anda itu kan menunjukkan yang selalu kita sebut adanya mood publik begitu ya, Bung Rocky ya yang sedang berubah gitu ya saya kira. Ya itu istilah bagus tuh mood publik. Bahasa Indonesia apa tuh? Gairah publik, gairah untuk perubahan, gairah untuk cepat-cepat menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang adil. Jadi itu menunjukkan bahwa memang orang capek dengan kehidupan politik yang basa-basi itu, yang penuh cawe-cawe, penuh sensasi. Orang mau balik pada politik yang substansial, terutama kalangan kampus. Dan kampus, walaupun saya masih dihalangi beberapa tempat, tapi saya mengerti halangan itu karena banyak ASN yang ya mencemaskan kalau terkait dengan nama saya itu pasti dihambat oleh bosnya tuh. Tapi kita ikuti aja kalau Anda ASN dihambat oleh bos Anda punya langkah hukum yang memungkinkan. Kita ikuti langkah hukum Pak Endar, Brigjen Endar. Yaitu dia lakukan apa yang disebut Banding uh, administrasi. protes administrasi ya. Banding, Banding banding. administrasi itu. Ya, ya, Karena ya. nggak mungkin Anda ya
Kalau seorang ASN dipecat, dia bisa ke ombudsman, bisa ke apa namanya PTUN. R Menpan, PTUN. Tapi kalau udah mentok, ya datang aja ke presiden kan. Dan ada bukti baru bahwa ada presiden bahwa presiden bisa membatalkan keputusan dari atasan Anda. Jadi jangan takut bertentangan dengan rektor. Laporin Ya. Presiden Jokowi. Ya, ya. Tapi syaratnya saya kira kalau Walaupun Presiden Jokowi pilih-pilih rektor mana yang bisa dia bela. ya itu dia. Makanya itu saya bilang syaratnya kalau Anda mau banding administrasi seperti Brigjen Endar itu Anda harus jadi rame dulu gitu ya, rame di publik, viral dulu. Ah, itu baru kemudian nanti akan jadi perhatian dan itu no viral no justice. Begitu kan kira-kira itu prinsip gitu ya. Ya, itu tag baru. Jadi oposisi itu sekarang lewat viral tuh karena nggak mungkin beroposisi lewat parlemen. Hmm. Dan saya kira pas kalau Anda kemudian aduh misalnya ada Anda rektor atau Anda staf di sebuah universitas kemudian dipecat karena Anda mengundang Bung Rocky Gerung itu bisa jadi viral. Itu saya kasih bocoran aja gitu. Ya udah rame-rame lah kalau begitu membangkang pada rektor. Ya. Oke, itu kita bicarain soal Brigjen Endar ya. Ini menarik sekali kemarin karena dia kemarin kembali ke KPK dan kemudian disambut dengan tepuk tangan di lobi oleh para karyawan atau pegawai KPK ini. Sekarang pegawai KPK begitu nyebutnya karena mereka ini ASN kan. Dan saya tadinya membaca pernyataan dari juru bicara KPK itu disebutkan bahwa oh ini dalam rangka sinergi antar penegak hukum. Jadi saya menduga, oh apakah ini buntut dari pertemuan Pak Listio Sigit dengan Pak Firly kan ketika ribut-ribut itu waktu itu Pak Firly itu mengunggah posting foto dia bersama dengan Pak Listio dan mengaku bertemu dengan Pak Listio dan menyatakan bahwa ini soal sinergi. Jadi harus menjaga sinergi antar penegak hukum. Sementara Pak Listio ketika ditanya wartawan cuma senyum-senyum aja gitu. Nah tiba-tiba sekarang muncul Endar dan kemudian kata novel bohong itu KPK nggak benar ada soal itu yang benar adalah ada banding gitu Bung Rocky. Ya kalau kita lihat urut-urutan peristiwa, memang Endar itu lakukan banyak langkah yang Yes. secara organisasi benar. Datang ke Dewas bilang enggak ada. Itu pemecatan itu tidak ada pelanggaran etik di situ. Datang ke ombudsman melapor tapi Pak Firly nggak mau dipanggil ombudsman atau stafnya nggak mau dipanggil tuh. Lalu udah lapor ke Kapolda segala macam. Akhirnya dia ambil langkah yang final, itu melapor ke presiden dalam bentuk protes administrasi, banding administrasi. Kemudian dikabulkan. Artinya udah itu kesalahan KPK adalah dalam prosedur pemecatan, kan itu intinya. Jadi kalau sekarang dikatakan ini demi baliknya demi sinergi, ya itu artinya terima dong dengan baik. Kalau demi sinergi, harmonisasi, kenapa Pak Endar datang ke KPK nggak ditemui oleh pimpinan KPK? Jadi masih kesel rupanya pimpinan KPK. Itu artinya juga tidak harmoni kan. Jadi banyak hal yang kita bisa baca between the line bahwa KPK memang terganggu dengan keputusan presiden itu. Jadi kita lihat sebetulnya ya Presiden Jokowi juga mengetes-ngetes saja tuh apakah dia masih bisa ngatur-ngatur KPK apa enggak kan. Jadi ini pembicaraan sebut aja courtesy call antara Jokowi dan Kapolri, dan itu yang membuat Endar merasa bahwa dia punya hak kembali di situ. Walaupun suasana dia balik ke KPK ya tidak seperti yang dibayangkan KPK atau tidak seperti yang diterangkan KPK demi harmonisasi. Hari pertama dia udah nggak harmoni karena kabur ke pimpinan KPK, nggak mau terima dia. Tapi ini lumayan ke delay karena kan dia masih pendidikan di Lemhanas jadi sampai Oktober. Jadi setidaknya pimpinan KPK masih akan lega karena bagaimanapun kembalinya Endar ini kan dia akan menjadi semacam duri dalam daging lah bagi pimpinan KPK gitu ya. Bagi pegawai KPK enggak jelas gitu ya. Karena ini kan bagaimanapun kita tetap ingat bahwa Endar ini bersama Pak Karyoto yang sekarang sedang menyelidiki yang sudah meningkatkan status penyidikan laporan Firly jadi penyidikan begitu ya. Itu kan menentang pimpinan KPK yang mentersangkakan Anies. Itu saya kira penting untuk membaca peta itu, Bung. Itu saya bayangin Pak Firly dia mau cari cara bagaimana supaya nggak terlihat bahwa dia gusar atau dia kesel kan. Ya udah suruh aja Endar pergi belajar ke Lemhanas. Tetapi setiap hari orang wartawan akan nunggu Endar keluar dari kelas Lemhanas lalu tanya kasus lagi kan. Jadi sebetulnya harmoninya nggak akan terjadi terus kecuali Pak Firly mengatakan oke, memang ada kesalahan, mari kita bentuk sama-sama lagi harmoni itu baru
orang percaya bahwa nggak ada semacam sinisme lagi di KPK. Jadi walaupun Endar sebetulnya kan diasingkan lagi dari KPK, tetapi publik akan cari Endar, itu susahnya tuh. Jadi pola komunikasi Pak Firly juga di hari pertama itu udah memperlihatkan semacam ketidaksukaan itu. Lain kalau Pak Firly bilang ya Endar udah masuk, maka mari kita pimpinan KPK yang berlima itu jemput dia di koridor KPK, kan itu lebih terlihat bahwa oh ada persahabatan. Ini ketegangan baru masih akan berlangsung dan gak ada gunanya Endar dibalikin ke KPK kalau dia masih disuruh sekolah juga tuh. Padahal diperlukan sebetulnya hari-hari ini Endar lakukan fungsi penyelidikan yang memang keahlian dia tuh. Ya sekolah ya bisa lah secara online, tapi kalau tiba-tiba ditugaskan belajar itu kan artinya diusir halus lagi tuh. Dan itu tidak menandakan moral Pancasilais yang Nah, sifatnya kalau harmonis. Lemhanas saya kira susah untuk online nih, Bung Rocky. Kita tinggal 3 bulan kok. Oktober, Ya, ya. Agustus, September, Oktober. Oh, pas nggak terlalu lama lah ya. Jadi saya kira tapi tetap saja ini sekarang ini posisi Endar ini sejak jali publik opini dia pasti menang di atas angin terhadap pimpinan KPK. Begitu juga secara moralnya ya, posisi moralnya juga lebih kuat saya kira gitu. Jadi memang nggak mudah ini ketika kemudian berhadapan dengan Endar gitu. Apalagi ya, kita tahu sebenarnya sikapnya Pak Kapolri meskipun tidak frontal mendukung Endar kan begitu. itu intinya tuh kan ini pertandingan jumlah atau kualitas moral tuh. Pak Firly dan KPK lagi jatuh moralnya, Pak Endar justru lagi naik tuh. Nah supaya leveling up mestinya Pak Firly jemput Endar, itu baru Pak Firly pulih lagi moralnya. Kan publik kan wah Pak Firly lega hatinya dan bersahabat lagi dan nggak ada problem di situ karena sama-sama ingin bersinergi untuk meneruskan sisa-sisa tugas Firly tahun ini untuk memberantas korupsi. Di situ sebetulnya akan pulih lagi moral pada KPK. Tapi kelihatannya nggak nyampe di situ. Mesti ada semacam penasihat psikologi pada Pak Firly supaya oke, lakukan sesuatu. Kendati itu memang pasti akan dibully hari pertama. Ya Firly kalah, Firly kalah. Tapi kalau Firly naikkan moralnya dengan lega sebagai prajurit bahkan itu atasan, oke, saya jemput Anda di situ dan mari kita selesaikan kembali sprindik-sprindik yang masih tertunda tuh. Jadi penyelidikan dimulai lagi tuh. Itu melegakan publik dan presiden juga lega, Kapolri juga lega. Kalau sekarang kan tetap seolah-olah iya itu Endar itu adalah faksinya Sigit di situ. Ya memang karena dia ditugaskan oleh Polri. Tapi kemudian akan timbul lagi kalkulasi kalau begitu nasib Firly makin lama makin buruk karena Presiden Jokowi akhirnya memihak pada Endar. Kan semua analisis itu membuat Pak Firly kehilangan status etisnya lagi kan. Jadi pulihkan lagi itu dari sebagai senior, udah datang aja kembali, undang aja di depan publik lalu ketawa-ketawa kan. Berlima bersama Endar itu, Firly bisa pimpin satu konferensi pers yang menimbulkan ya kelucuan-kelucuan kecil lah kira-kira begitu. Ya ini tip pagi-pagi ya buat Anda, buat Pak Firly ya jadinya ya. Ya kita nggak ada beban sebetulnya melihat pola-pola semacam ini. Yang terbeban adalah mereka yang memang dari awal berselisih kan. Ya. Jadi sebetulnya masih ada waktu untuk ya bersahabat demi 3 bulan ke depan kan, atau 1 tahun ke depan karena diperpanjang. Jadi problem kita adalah beban Firly itu disebabkan oleh pertama dia sendiri sepertinya didorong terus untuk menjadikan KPK itu sebagai patan presiden. Dalam opini publik begitu tuh. Tetapi presiden kemudian sedikit cawe-cawe lagi kan, yang udah dipecat Firly dikembalikan lagi. Betul. Melalui perintah Kapolri kan itu intinya. Jadi Presiden Jokowi juga mempermainkan psikologi KPK. Itu buruknya presiden kita tuh. Demikian juga Dewas. Dewas nanti mau bilang apa? Keputusan dia udah mengatakan tidak ada problem etik dengan pemecatan, akhirnya dibalikin. Lalu Dewas belum mau ngapain itu? Status Dewas itu kan seolah-olah udah final mestinya tuh. Jadi Dewas ini betul-betul ya alatnya alat juga. Iya. Saya kira ada 2 soal kalau Dewas itu tadi ya, Bung Rocky. Satu itu keputusan sekarang dibatalkan oleh presiden. Yang kedua itu kan ada juga soal keputusan Pak Firly soal pembocoran dokumen, ya. Pembocoran dokumen itu kan baru hanya sehari setelah dia menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Firly, tapi kemudian Kapolda Metro Jaya menaikkan statusnya dari penyelidikan jadi penyidikan. Kan itu berarti ada tersangkanya kan gitu. Jadi berantakan semua juga nih Dewasnya nih saya kira standingnya legal standing legal maupun standing moralnya itu. Ini saya lihat Dewas ini kayak orang yang ngintip opini publik dulu baru bersidang gitu kan. Dia kira-kira presiden maunya apa, FNN maunya apa, jurnalis maunya apa, ya FNN aja lah gampang. Anak-anak masih mau apa. Jadi Dewas ini nggak punya otonomi.
Kan kacau. Dewas sebagai oversight committee di bidang etik itu dia mestinya otonom tuh, bukan nguping, bukan nengok kiri kanan tuh nanti bagaimana keputusan. Akibatnya dipermainkan juga oleh opini publik. Jadi mestinya yang dibubarkan pertama ini adalah dewasnya. Ini dewas itu nggak punya status sebagai dewan itu, sebagai nobility di dalam setiap organisasi hilang kan. Jadi dewas itu dia mau awasi apa? Dia bahkan nggak mampu mengawasi otonominya sendiri kan. Ini menunjukkan bahwa kapasitas dari orang-orang di dewas itu sebenarnya diganggu terus oleh bukan ketidakbecusan, ketidakmampuan mereka untuk merasa bahwa kami adalah pengawas dari satu lembaga yang paling mulia yaitu KPK. Maka kami hanya bertindak berdasarkan otonomi hati nurani itu. Dia bahkan lebih tinggi dari hakim-hakim pengadilan negeri sebetulnya. Karena itu pertama kali kita ingin semua keputusan dewas itu bermutu sehingga nggak perlu, kalau bermutu kan nggak perlu Endar pergi ke presiden untuk minta fatwa, nggak perlu Pak Firly lakukan bolak-balik konferensi pers yang akhirnya mendua isinya kan. Jadi dewas ini dia nggak ngerti bahwa dia itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk ngawasi di bawahnya tuh. Ternyata dia justru turun ke bawah hanya untuk nguping. Malaikat mestinya nggak usah nguping tuh, dia tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Ya, ya, ya. Oke. Nah, satu soal lagi saya kira ya, situasi semacam ini harusnya Pak Firly sejak awal sadari bahwa sekarang ini dia menjelma menjadi alat permainan politik begitu ya. Dan sejak awal politik itu kan sangat sangat dinamis. Kita ingat saja bagaimana Ganjar Pranowo yang tadinya didukung oleh Pak Jokowi tiba-tiba diambil PDIP dan kemudian Pak Jokowi bisa mengalihkan dukungannya ke Pak Prabowo. Dan bukan tidak mungkin sekarang juga nanti dukungan terhadap Pak Firly itu akan ditarik kembali oleh Pak Jokowi dan dipindahkan ke yang lain gitu, terutama dalam kasus Anies kalau kemudian opini publik juga berkembang seperti itu. Ya itu yang saya bayangkan tuh. Satu waktu seluruh aktivitas Firly yang di remote dari istana itu akan dihentikan karena baterainya habis gitu kan. Dan itu berbahaya itu. Nanti mungkin Firly akan nulis satu ya semacam biografi tentang bagaimana dia harus siksa di antara banyak kepentingan dan akhirnya dia kalah siksa itu. Lalu terus. Nah sekarang masih ada waktu pada Firly tahun ini lakukan evaluasi moral habis-habisan. Tunjukkan aja bahwa ada bagian-bagian yang dia kerjakan, tapi sebetulnya dia diperintah aja tuh, dan dia nggak bisa keluar dari perintah itu karena hierarki. Nah semua ini berawal dari berubahnya undang-undang KPK, kan ini intinya kan. Jadi Pak Firly, Dewas, Endar sebetulnya korban dari perubahan undang-undang KPK yang memangkas fungsi-fungsi etis di situ kan. Nah itu siapa yang punya kepentingan itu? Ya Jokowi yang punya kepentingan. Eksekutif punya kepentingan Pak Jokowi sebagai presiden untuk mengendalikan KPK melalui perubahan undang-undang. Jadi kita bisa mulai lagi dengan kembalikan dulu undang-undang KPK, kita perbaiki lagi, tetapi bukan dengan memangkas fungsi-fungsi etisnya, fungsi-fungsi primernya. Itu intinya tuh. Kita ingin KPK itu jadi peralatan dari masyarakat sipil yang anti korupsi, bukan peralatan dari presiden. Walaupun presiden bilang saya memimpin anti korupsi, tapi presiden itu adalah penguasa yang punya kalkulasi politik, kepentingan politiknya mendahului kepentingan bangsa bahkan atau kepentingan demokrasi. Jadi itu intinya tuh buat Pak Firly. Jadi lakukan aja semacam kontemplasi dan putuskan bahwa sisa masa jabatannya harusnya dijadikan waktu untuk otokritik. Dan kalau otokritik itu diucapkan dari awal sekarang, itu mungkin publik masih akan memberi kesempatan Pak Firly untuk tampil sebagai pemberantas korupsi. Kalaupun beliau mampu untuk menghalangi instruksi presiden yang berlebihan itu. Ya, ya, ya. Saya kira penting kita ingatkan jangan terlalu baper gitu ngadepin Pak Endar gitu juga dengan kaku-kaku aman dalam soal politik karena politik itu sangat dinamis dan sekarang ini Pak Firly ada di tengah permainan politik itu. Kalau enggak nanti Pak Firly yang akan jadi korban sendiri. Saya kira itu penting ya. Itu semacam saran saja untuk Pak Firly itu. Kalau mau dengar kita. Ya itu pesan etis buat ketua KPK. Kita nggak punya hak administrasi, nggak punya hak politik, tetapi etik itu selalu di atas politik. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya. Yes, oke.